Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang ditakdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Haji Muhammad Zuhri Zain, DA, yang kami hormati Rektor Universitas Nurul Jadid, Kiai Haji Abdul Hamid Zahid, MAG, yang kami hormati Wakil Rektor 4, Haji Faiz NHZ MPhil, yang kami hormati Kepala LPPK Muhammad Busri MKOM, yang kami hormati Ketua HMJ Ekonomi Ahmad Saifuddin dan Putri Rekatul Isnaini, yang kami hormati Ketua HMJ Ekonomi Syariah Muhammad Haziq Afan dan Nadia Sabrina, dan tak lupa pula segenap peserta talkshow yang telah berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang atas rahmat dan berkatnya, juga dengannya kita bisa berkumpul pada acara talkshow kewirausahaan mahasiswa Unija dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bimbingan beliaulah kita bisa hidup di zaman yang dulunya gelap menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam wal iman. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum acara dimulai, perkenankan saya selaku Master of Ceremony membacakan susunan acara pada pagi hari. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Unija. Yang ketiga, sambutan Kepala LPPK. Yang keempat, talk show. Dan yang kelima, penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan pada pagi hari ini acara berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unija. Secara virtual yang bertugas kami persilahkan.
tercinta, tempat jiwa raga kami ditempa. Harumlah namamu, lestari sepanjang masa, jadi rahmat bagi alam semesta. Kami putra-putrimu dengan tekad membaca, siap sedia untuk selalu membela. Uruja namamu terpatri di relung sanubariku, jayalah kampusku, jadilah kau terang cahaya baru, unggul dan inovatif serta berkeadaban dalam pengembangan pengetahuan. Lahirkanlah sarjana yang utama, berakhlak mulia, berilmu, berguna. Baik, acara yang ketiga, sambutan Kepala IPK yang akan dibawakan oleh Bapak Desri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kak ya anunya sudah ya. Tes masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Haji Muhammad Zuhri Zaini, yang kami hormati pula Bapak Rektor Universitas Nurul Jadid Haji Abdul Hamid Wahid MAG, Bapak Wakil Rektor, dan semua peserta talkshow pagi hari ini, dan juga kepada semua Himaprodi, terutama Ketua Himaprodi Ekonomi Syariah beserta jajarannya, Ketua Himaprodi Ekonomi beserta jajarannya, dan semua partisipan yang tengah hadir di Zoom meeting pagi hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tengah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam satu ruangan virtual dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholatan wa salaman kita curah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dan mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan taufik maghfirah seperti sekarang ini. Alhamdulillah, talkshow pertama ini berjalan dengan baik. Kami ucapkan kepada semua panitia, semua Himaprodi, dan yang sudah mensupport keberlangsungan acara ini sehingga berjalan dengan baik. Alhamdulillah, peserta yang hadir yang mengisi link sekitaran 145 peserta, dan ini yang hadir di Zoom virtual sekitar 128. Alhamdulillah, tinggal hanya sedikit yang masih belum bergabung. Mudah-mudahan ketika acara pematerian berlangsung nanti sesuai dengan yang mengisi di Zoom sehingga hadir semua. Alhamdulillah, dua pemateri kali ini yaitu dari Blestano dan dari Banana Chip. Kami informasikan bahwasanya dua kelompok ini adalah dua kelompok yang bergerak di dalam bisnis, yaitu satu produk yang sama tapi menghasilkan dua produk yang berbeda. Yang pertama adalah Blestano, yaitu
memanfaatkan kulit pisang menjadi sebuah makanan ringan, makanan camilan eh, yang bergizi dan bermanfaat dari sebuah kulit pisang yang diberi nama kerennya Bung Estano, stik kulit pisang ya. Yang kedua, dan ini murni biaya swadaya teman-teman mahasiswa sendiri. Ini perlu diapresiasi yang baik bagi kita, dan kita support nanti pendanaan dalam untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua ada banana chip. Ya. Banana chip ini memanfaatkan daging pisang ya, daging pisang yang berupa banyak rasa ya. Itu jadi tidak ada kata-kata pisang dan kulitnya tidak bermanfaat. Sehingga Tokso kali ini dari dua produk berkolaborasi untuk sharing bersama tentang bagaimana mereka memulai bisnisnya. Dan alhamdulillah untuk yang banana chip, Bunda Por Banana Chip, nama kerennya Bunda Por Banana Chip, ini alhamdulillah kemarin tahun 2021 di awal Agustus itu mendapat pendanaan hibah dari pemerintah Kemendikbud Ristek RI sekitar 18 juta. Kita apresiasi yang besar ya. Terima kasih telah membawa nama Unuja ke kancah nasional. Dan mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh para mahasiswa-mahasiswa lain dalam mengembangkan bisnisnya. Tapi untuk talkshow kali ini adalah talkshow perdana, dan yang nanti akan diikuti oleh talkshow berikutnya dengan mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai bisnis. Akan kita adakan talkshow berlanjutan, mereka sharing bersama dan untuk menumbuhkan semangat mahasiswa berwirausaha. Kita menginginkan bagaimana mahasiswa ketika sudah lulus dari kampus itu sudah mempunyai usaha sendiri, membuka lapangan kerja sendiri. Jadi anfa'uhum linnasnya akan terasa nantinya. Alhamdulillah sekarang di Blestano sudah ada beberapa anggota yang bergabung, juga di Banana Chip juga begitu, ada beberapa anggota yang bergabung, dan sekarang sudah pengajuan izin PRT ke dinas terkait ya. Alhamdulillah, insya Allah akan segera turun PRT-nya. Ini contoh dari stik kulit pisang ya. Ini contoh dari stik kulit pisang yang nanti bisa dibuat kita camilan di mana saja dan renyah dimakan ya, dan bisa dibawa kemana-mana. Kami mengharap kepada para aktivitas akademika Universitas Nurul Jadid ketika ada acara-acara rapat dan lain sebagainya menggunakan produk-produk yang dibuat oleh para mahasiswa kita sendiri. Ada yang satunya adalah banana chip. Ini adalah banana chip. Ini dari dari pisangnya, dari daging pisangnya. Ya. Ada beberapa varian rasa yang bisa kita gunakan. Yang tidak suka pedas kayak saya bisa menggunakan rasa coklat. Ya. Kalau stik juga begitu, ada beberapa varian rasanya. Bagi yang di Unuja itu gratis ongkir, bisa menghubungi kepada yang sudah tertera nanti. Alhamdulillah mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat dan bisa dikembangkan menjadi wirausaha mahasiswa yang berwirausaha, karena bisnis itu memang perlu dijalankan. Tidak hanya bisnis itu jangan diangan-angan ya, tapi bisnis itu perlu aksi. Jika nantinya kita gagal, maka perlu kita berbenah kembali dan mengevaluasi kembali kenapa kegagalan itu terjadi.
memang di bisnis itu ya naik turun itu sudah biasa. Kalau kita berkaca kepada Bob Sadino, beliau seorang bisnismen yang unggul, ya itu semuanya dari bawah. Kami berharap talkshow ini bisa memberikan semangat kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk juga menumbuhkan untuk bersemangat dalam mengembangkan bisnisnya. Karena banyak mahasiswa yang sudah melapor kepada kami, misalnya bisnis kami turun, bisnis kami sudah merosot, apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemi ini, kalau saya lihat yang sekarang yang paling populer adalah bisnis online ya, karena tatap muka sudah terkendala dengan prokes itu, ya bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan dunia maya itu sebagai promosinya. Ya terima kasih atas kehadirannya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah nanti akan ada door prize sendiri bagi para peserta yang sudah mengikuti acara ini sampai di akhir penghujung acara nanti akan ada door prize kepada 5 peserta. Ya tergantung moderator nanti bagaimana sistemnya. Yang penting insya Allah akan ada 5 door prize yang akan diberikan. Mungkin berupa pulsa atau berupa yang lainnya, insya Allah akan ada door prize itu sendiri. Ya, terima kasih atas kehadirannya kepada para mahasiswa, para dosen, dan pada para panitia yang lain yang sudah hadir di virtual ini. Mudah-mudahan semangat kalian dicatat oleh Allah, dan yang mempunyai niat berbisnis segera dimulai bisnisnya. Yang sudah memulai bisnis, saya doakan mudah-mudahan bisnisnya lancar dan tidak ada kendala, dan mudah-mudahan yang omsetnya masih turun, mudah-mudahan segera melejit omsetnya menjadi omset yang luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang keempat yakni memasuki acara inti talk show wirausaha mahasiswa Unuja yang akan dipandu oleh moderator kita yakni Saudara Mesri Ayuningsih. Kepadanya kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk Master of Ceremony kita pada siang hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Alhamdulillah ya, baik. Senang sekali saya dapat berjumpa dengan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Mesri Ayuningsi yang akan memandu acara talkshow pada kesempatan siang hari ini dengan tema menumbuhkan semangat mahasiswa menjadi wirausaha muda. Berbicara tentang berwirausaha, pasti semuanya tertarik untuk memulai suatu usaha, namun banyak kendala yang harus dihadapi. Mulai dari hanya ide saja yang tertuang tidak direalisasikan, kemudian takut untuk memulai dan takut untuk gagal. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh kedua narasumber kita. Mereka adalah salah satu owner dari Banana Chips dan salah satu owner dari Blestano, di mana produk tersebut merupakan olahan dari pisang, mulai dari kulit hingga pisangnya. Berikut saya bacakan biodata dari kedua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Siti Zulaiha yang merupakan mahasiswa semester 7 dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Pernah atau sedang mengikuti organisasi yaitu sebagai pengurus UKM Kewirausahaan, kemudian pernah menjadi anggota UKM Indonesia. Wah, prestasinya luar biasa ya. Dan pernah lolos dalam kompetensi bisnis mahasiswa Indonesia pada tahun 2021. Ini dia Kak Zulaiha. Selamat siang Kak, bagaimana kabarnya? Bisa disapa juga para audiensnya Kak. Halo, bisa didengarkan ya suaranya saya? Ya, bisa Kak. Ya, halo Kak Mesri. Sebelumnya saya boleh nyapa teman-teman dulu? Boleh, silahkan Kak. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zulaiha, saya merupakan mahasiswa dari Universitas Nurul Jadid, jurusan Ekonomi Syariah semester 7. Saya juga salah satu dari ketiga owner dalam bisnis Bunda Banana ini. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman pada kesempatan acara talkshow di pagi menjelang siang hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga meskipun kita bertemunya nih bukan secara bertatap muka langsung, namun melalui virtual Zoom seperti ini, namun hal itu tidak akan mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara ini, serta juga ucapan terima kasih saya kepada teman-teman dan ibu-ibu yang sudah hadir pada acara sesi talkshow pada siang hari ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk teman-teman dan ibu bapak sekalian semua. Mungkin itu saja Kak Mesri. Terima kasih Kak Zulaiha. Kemudian untuk kedua pemateri kita yaitu ada Kak Eka Amalia yang merupakan mahasiswa semester 5 dari Prodi Ekonomi Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Pernah atau sedang mengikuti organisasi sebagai pengurus BEM Fakultas Sosial dan Humaniora, kemudian pengurus himpunan mahasiswa Prodi Ekonomi dan penerima beasiswa Bank Indonesia. Ini dia, kita sambut Kak Laili Eka Amalia. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Kak, sudah terdengar. Oke, terima kasih kepada moderator Mbak Mesri Ayuningsi. Halo teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir pada acara talkshow hari ini. Perkenalkan, nama saya Laili Eka Amalia, program studi ekonomi semester 5. Nah, pada hari ini kita akan sedikit sharing tentang bagaimana pengalaman saya dan teman-teman tentang bisnis kulit pisang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Cukup itu saja. Saya alihkan kembali kepada moderator. Baik Kak Lili, terima kasih untuk sepatah dua katanya. Kakak cantik tersebut merupakan pemateri kita pada siang hari ini. Nanti di sesi pertama kurang lebih 60 menit ada diskusi moderator dengan narasumber. Kemudian di sesi kedua, para audiens bisa bertanya melalui kolom chat atau bisa raise hand dan nanti diizinkan untuk bisa on cam. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian,
yang berbahagia, kita memasuki sesi acara yang pertama. Baik, tepuk tangan dulu yang meriah untuk narasumber kita. Mengenai produk banana chips dan Blestano, saya di sini sedikit mengulik tentang latar belakang ya. Apa yang melatar belakangi untuk membuat ide seperti tersebut, seperti produk tersebut, seperti banana chips dan Blestano. Dan dari sekian banyak ide, kenapa harus memilih pisang dan kulit pisang sebagai ide bisnis dari kakak-kakak tersebut? Baik, silakan bisa dimulai dari Kak Siti Zulaiha. Oke, Kak Mesri. Oke. Mengenai pertanyaannya Kak Mesri tentang apa sih yang melatar belakangi saya dan juga tim saya, tim Buddapot Banana Chips ini bisa membuat ide usaha, kenapa harus keripik pisang gitu kan, kenapa bukan yang lain. Sebelumnya saya ingin bercerita sedikit nih mengenai pengalaman saya sebelum pengajuan proposal KBMI. Jadi pada saat itu, kami pada awalnya tidak ada niatan dan tidak ada kepikiran untuk membuat proposal mengenai tentang makanan, apalagi tentang keripik pisang gitu. Pada saat itu, kami ingin membuat, pada awalnya tuh ingin membuat peralatan yang bisa digunakan mungkin oleh sebagian orang, dan juga mungkin ada banyak juga yang membutuhkannya. Pada saat itu kami berencana untuk membuat peralatan pengasapan itu, untuk mengurangi pengasapan dalam pembuatan ikan asap gitu. Pada saat itu kami terinspirasi dari dari pedagang di pinggiran jalan, apalagi di daerah Probolinggo ini kan banyak kan tuh pedagang ikan asap yang berjejeran di pinggir jalan. Nah, kami terinspirasi dari sana karena pengasapan yang mereka lakukan itu akan sedikit banyaknya mengganggu terhadap pengguna jalan gitu. Namun karena kami kayak masih kurang pede atau kurang percaya diri terlebih dahulu, jadi kami kayak berpikir gimana kalau misalkan nanti kita beneran diterima proposalnya, terus kami kan harus membuat itu peralatan untuk ikan asap. Nah, bagaimana jika kami tidak bisa merealisasikannya, kan begitu. Maka kami kemudian membatalkan untuk membuat proposal mengenai peralatan pembuatan ikan asap itu, begitu. Kemudian saat itu sudah sekitar H-2 dari penutupan pendaftaran proposal KBMI saat itu. Dan kami masih belum ada rencana mau buat apa, mau ngajuin apa, kemudian nanti di proposal. Nah, kemudian dosen pembimbing kami kebetulan dia merekomendasikan kenapa gak ini aja, kenapa gak kalian membuat keripik pisang aja gitu, banana chips aja untuk diajukan di proposal. Nah, kenapa harus banana chips, kenapa harus keripik pisang? Karena pada saat itu saya pernah bercerita bahwasanya ada nih salah satu owner dari Pendapat Banana Chips ini itu mempunyai saudara yang mana dia berjualan keripik pisang dan itu lumayan laku gitu di daerahnya. Nah, pada saat itu ya udah kenapa gak itu aja, keripik pisang aja gitu kan. Nah, iya deh, kita berpikir untuk membuat keripik pisang. Namun saat itu jika kita mengajukan proposal keripik pisang, yang mana keripik pisang itu kan lumayan lumrah banget kan, apalagi di desa-desa, di marketplace, di media sosial maupun di kota-kota itu kan sudah banyak sekali yang berjualan banana chips atau keripik pisang. Kita kayak insecure lagi, memangnya kita bakal diterima atau enggak ya nantinya gitu kan. Cuman ya karena itu sudah mepet banget dari tanggal pendaftaran terakhir dan kami juga harus membuat proposal, jadi terpaksa kami sudah itu awalnya membuat proposal mengenai keripik pisang begitu. Sedangkan untuk selanjutnya setelah kami membuat proposal mengenai itu, kami juga kebingungan nih, nanti proposalnya mau dinamain apa gitu kan, terus produknya kami, mereknya kami itu nanti apa gitu. Dan setelah itu, dosen kami juga memberi arahan lagi mengenai nama itu, kenapa gak ini aja, Puntepor Banana Chips gitu. Mungkin teman-teman sudah ini ya, ngeh banget gitu ya, Puntepor itu artinya apa. Ya, Puntepor itu artinya ibu dapur, sedangkan banana chips itu artinya keripik pisang. Jadi bisa diartikan bahwasanya Puntepor banana chips itu keripik pisang yang dibuat oleh ibu-ibu dapur gitu. Karena itu nama yang lumayan unik dan juga nggak terlalu lumrah di masyarakat, jadi kami memutuskan untuk membuat Puntepor banana chips ini gitu. Terus
jika dikulik sedikit mengenai arti atau filosofi dari Puntepor Banana Chips ini, sebenarnya dari Puntepor sendiri kami kan di situ kan artinya ibu dapur gitu. Kami mengulik sedikit bahwasanya dalam kata Puntepor itu, dalam ibu dapur, selain kami sudah itu karena ada kata-kata ibunya ya. Jadi kami berharap semoga bisnis ini selain sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua kami berharap semoga usaha ini bisa berguna bagi diri kami sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi UMKM Indonesia sebagai kami UMKM baru di dalam Indonesia dengan lantaran doa dan restu dari ibu kami gitu. Kemudian yang kedua, filosofinya dari Puntepor Banana Chips ini yaitu jika dikulik sedikit, kan sebenarnya saya sebagai mahasiswa, sedangkan nama usaha saya kan ibu dapur. Sebenarnya itu kayak yang kurang relevan banget gitu kan, dengan saya statusnya sebagai mahasiswa dengan nama merek dagang saya gitu. Namun dari situ, dari nama ibu dapur itu, kami berharap semoga suatu hari nanti dari nama Puntepor Banana Chips ini, kami berharap semoga bisnis ini bisa terus berjalan hingga kami menjadi ibu-ibu dapur yang sesungguhnya gitu. Mulai dari sekarang kami masih menjadi mahasiswa, terus nanti kami menikah mungkin dan juga mempunyai anak, dan kami berharap semoga bisnis ini bisa terus berjalan sampai saat itu hingga kami benar-benar menjadi ibu dapur yang sesungguhnya. Mungkin itu saja Kak Mesri. Baik Kak, terima kasih Kak Zulaiha. Wah, sangat mulia sekali ya. Niat bagus, hasilnya juga akan bagus. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya ke owner Blestano, ini dia Kak Laili Eka Amalia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Mesri Ayuningsi. Untuk sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman semua nih, biar semangat gitu. Halo teman-teman semua. Halo Kak. Halo. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih stik kulit pisang. Jadi yang pertama itu, saya ingin bercerita sedikit tentang asal-usul stik kulit pisang. Jadi waktu itu, saya dan teman-teman saya, yaitu pengurus Himapromi dan kebetulan itu Divisi Kewirausahaan, mengadakan rapat inti, dan kebetulan rapat intinya itu berada di Desa Sidoradi. Ketika pasca rapat itu ada stik atau limbah yang berasal dari kulit pisang seperti itu. Nah, dari itu teman-teman dari Divisi Kewirausahaan berinisiatif dan berinovasi gimana sampah ini dan limbah ini bisa bernilai ekonomi seperti itu. Dan alhasil teman-teman memprinsipkan yaitu green economic seperti yang sudah diterapkan di bangku perkuliahan. Di sini ada beberapa alasan mengapa kami ini, yaitu yang pertama yaitu faktor lingkungan. Kita melihat di lingkungan sekitar banyak sekali limbah, termasuk limbah kulit pisang, baik itu di Desa Sidodadi maupun di Paiton. Nah, di situ kita sangat menginginkan bagaimana kita menciptakan produk yang itu, Kak. Tapi bisa diterima oleh masyarakat. Dari itu kita mulai melakukan peta-peta, misal nanti kita berbisnis stik kulit pisang. Nanti ini dibuat apa? Sedangkan kulit pisang itu menurut hal orang ya, semua orang itu berpendapat kulit pisang ini sampah, limbah, nggak bisa dimakan. Dari situ teman-teman mulai beraksi, mulai action, kita mencari gimana caranya mengubah stik kulit ini menjadi makanan, seperti itu. Yang kedua yaitu inovasi yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu green economic. Kita sebagai anak ekonomi, sebagai pemuda, penerus bangsa Indonesia, kita mempunyai inisiatif gimana kita mempunyai peluang baru, hal-hal inovasi terbaru, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu mengimplementasikan ilmu yang sudah dapat. Semisal kita adalah anak ekonomi, meskipun bukan anak ekonomi, baik itu dari Fakultas Agama Islam, teknik, kita harus mempunyai peluang atau inovasi terbaru. Semisal di bangku pembelajaran itu di teknik kita mempelajari tentang bagaimana membuat
membuat aplikasi. Nah, dari situ kita bisa memanfaatkan hal tersebut. Benar kata pepatah dari Jerman, yaitu filsuf Jerman, pengalaman tanpa teori itu buta. Teori tanpa pengalaman hanyalah sebuah permainan kecerdasan. Seperti itu teman-teman, gimana kita sebagai mahasiswa menciptakan inovasi baru, terobosan baru yang nantinya kita akan bermanfaat bagi negara kita dan kampus kita. Mungkin itu saja, saya alihkan kembali kepada moderator. Baik Kak Leli, wah sangat mulia sekali ya niatnya. Seorang mahasiswa itu seharusnya berpikir panjang seperti itu, juga harus menuangkan ide kreativitasnya untuk menjadi sebuah baik itu produk ataupun lain sebagainya. Kemudian untuk yang kedua pertanyaan ini, bagaimana caranya Kak Laili dan tim dari Blestano maupun Banana Chips untuk mengelola bisnis ini agar terus berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Silakan bisa dimulai dari Kak Laili dulu. Baik, terima kasih ya Saudari Mesri. Di sini Blestano mempunyai cara ya. Kurang lebih ada 5. Yang pertama yaitu target. Ketika kita memulai bisnis, kita harus mempunyai target. Ketika kita mempunyai target sebesar, di bulan kedua kita mempunyai target 10 juta, pemasukan 10 juta. Nah, dari situ kita akan mulai menata atau membuat schedule. Di hari ini kita memproduksi, di hari ini kita akan packaging dan promosi. Yang kedua yaitu konsistensi. Ketika kita menentukan target, maka kita harus konsisten. Kami selaku owner dari Blestano itu selalu konsisten. Semisal dari hari Senin, kita kan menyesuaikan jadwal ya perkuliahan dari teman-teman. Kita itu konsisten dalam berproduksi, dalam mempromosikan, karena hal itu kita akan menyesuaikan dengan target kita. Karena produksi produk kita itu sudah tersebar di Tapal Kuda, mulai dari Lumajang, dari Situbondo, dari Madura, Probolinggo sendiri, dan lain sebagainya, bahkan dari Jakarta. Dan yang ketiga yaitu memperkuat strategi pemasaran. Ketika kita mempunyai produk tetapi strategi pemasaran kita kurang, maka produk kita tidak akan laku. Dalam kata kerasnya seperti itu. Nah, di situ kita teman-teman semua mulai bekerja sama dan mulai memikirkan pemasaran apa sih yang pas seperti itu. Dan yang ketiga yaitu menjaga stabilan keuangan seperti pencatatan itu sangat penting. Keluar masuknya kas, ketika kita memproduksi, kita membutuhkan apa, itu kita catat, terus agar alur keluarnya uang itu kita tahu gitu dan jelas. Dan yang kelima yaitu menjalin relasi. Karena ketika kita ingin memproduksi stik kulit pisang, berarti kita harus menjalankan relasi dengan yang mempunyai usaha kulit pisang tersebut. Nah, di situ kita bekerja sama dengan kulit pisang yang mempunyai kulit pisang atau yang berproduksi pisangnya itu. Terus yaitu kita bekerja sama dengan seller-seller yang sudah tersebar di Tapal Kuda dan di Jakarta, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Saudari Mesri, untuk cara mengelola bisnis agar terjalin sampai lancar. Baik Kak Laili, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa ditulis di room chat Zoom, kemudian dengan format nama dan dari mana asalnya. Kemudian nanti di sesi terakhir akan ada teman-teman bisa raise hand dan bisa on cam untuk memulai pertanyaannya. Baik, yang kedua dari salah satu owner dari Banana Chips, silakan Kak Siti Zulaiha. Oke, Kak Mesri. Mengenai bagaimana caranya kami itu dalam menjalankan ide usaha ini, yaitu karena kami itu kan hanya bertiga, hanya ada saya, kemudian ada kedua teman saya, tanpa ada siapapun lagi gitu. Jadi sebenarnya kami itu kan kekurangan SDM. Nah, untuk mengantisipasi itu semua, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu dengan membagi tugas pada masing-masing pribadi kami. Misalnya nih, kayak saya itu bertugas sebagai ketua produksi dan juga sistem analis. Jadi segala hal yang berkaitan dengan produksi, baik itu mulai dari tahap pemilihan bahan baku, kemudian tahap kebutuhan peralatan yang akan digunakan, kayak misalkan wajan, kompor, dan lain sebagainya, itu adalah tugas dari saya yang akan
berjalannya produksi itu adalah tanggung jawabnya saya gitu. Juga saya bertugas sebagai sistem analis. Jadi setiap ada permasalahan apapun di dalam kami menjalankan bisnis Fundapar Banana Chips ini, saya bertanggung jawab juga untuk mencari bagaimana masalah tersebut bisa diselesaikan. Begitu meskipun juga nantinya kami akan diskusi juga terlebih dahulu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Namun saya yang bertugas untuk namun saya juga bertugas sebagai sistem analis bagaimana pemecahan dari masalah tersebut gitu. Kemudian ada teman saya juga namanya Yofiana Fitri, dia bertugas sebagai pemasaran yang mana segala hal yang berkaitan dengan pemasaran itu adalah tanggung jawabnya dia. Mulai dari setelah produksi selesai, mulai dari itu pemasaran baik di media sosial maupun di marketplace maupun juga di mitra-mitra kami, karena kami juga mempunyai mitra, begitu. Jadi semua segala hal yang berkaitan dengan hal itu adalah tanggung jawabnya dari saudara Yofiana Fitri. Kemudian ada juga teman saya, salah satunya itu yang bertugas di dalam keuangan, yaitu saudara Rifko Maulida. Semua pencatatan baik pengeluaran maupun pemasukan kami terima selama dari tahap produksi hingga tahap penjualan kepada customer, semuanya itu adalah tanggung jawabnya dia, begitu. Dan kami membagi tugas kepada masing-masing pribadi kami. Selanjutnya kami dalam melakukan bisnis ini kami juga harus belajar dari mana saja yang kami bisa, karena kami masih belum banyak pengalaman mengenai tentang dunia wirausaha. Kami juga baru memulai, meskipun sebelumnya saya pribadi juga sudah pernah dalam memulai usaha kecil-kecilan gitu ya. Tapi itu kan tidak seperti Fundapar Banana Chips ini gitu, yang sudah penjualannya juga bisa di offline maupun online gitu. Namun untuk mengantisipasi itu semua, jadi kami harus belajar dari mana saja. Biasanya kalau saya pribadi nih, saya belajarnya dari seminar-seminar, sering ikut seminar, acara webinar, kan banyak juga kan yang gratis. Jadi eman-eman kan jika kita tidak memanfaatkan itu semaksimal mungkin. Teman saya juga kebetulan ada yang dari mendapatkan Genbi gitu. Dia mempunyai banyak relasi, mempunyai banyak pengalaman di dalam hal dunia usaha, keuangan, dan lain sebagainya. Juga teman saya ada juga yang kayak kutu buku gitu. Dia sangat senang sekali membaca buku. Jadi alhamdulillah dari pengalamannya dia itu juga sangat bermanfaat bagi bisnisnya kami. Dan untuk yang ketiga, kami dalam menjalankan bisnis ini, kami harus action gitu. Karena selain kami sudah mendapatkan pendanaan, jika kami tidak memanfaatkan pendanaan itu dengan baik dan semaksimal mungkin, maka apa artinya gitu? Maka Fundapar ini tidak akan pernah ada gitu. Jadi kami setelah membagi tugas-tugas itu, kemudian kami juga belajar dari apapun, baik itu internet maupun di bangku kuliah. Kami kemudian mengaplikasikannya secara langsung, yaitu di Fundapar Banana Chips ini. Meskipun usaha kami masih baru berjalan sekitar 6 bulan, yaitu dari bulan Juni hingga sampai sekarang bulan Desember, namun kami akan terus membuat bisnis ini akan terus berjalan hingga misalkan saya kan sudah semester 7. Nah, nantinya saya ingin semoga ke depannya ketika saya meskipun punya pekerjaan lain, saya ingin tetap mempertahankan bisnis Fundapar Banana Chips ini. Begitu. Mungkin itu saja Kak Mesri. Dari sini ilmu banyak banget ya bisa kita dapatkan. Kembali lagi kepada diri kita sendiri, bagaimana kita merealisasikan ilmu tersebut. Baik mengenai strategi nih Kak, dalam pemasaran untuk Banana Chips dan Blestano, bagaimana? Terus apalagi anggaplah sebagai kakak-kakak ini sebagai pelaku dalam dunia wirausaha, sebagai pemain baru lah, anggaplah seperti itu. Baik, bisa dimulai dari Kak Siti Zulaiha. Silakan Kak. Oke. Oke, Kak Mesri, mungkin untuk hal itu yang pertama yang bisa saya lakukan yaitu dengan melihat situasi pasar terlebih dahulu. Jadi ketika kita
kita mau memasuki dunia wirausaha nih, jadi kita kan harus itu menentukan target sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Kak Leli tadi. Kita harus punya target, kita harus punya bisnis plan, kita harus punya usaha atau ide usaha apa yang akan kita kembangkan nanti di usahanya kita. Nah, dari setelah itu semua dirangkap, kemudian kita melihat situasi pasarnya terlebih dahulu. Misalkan kayak kami nih, kayak saya kan pasarnya kan di dunia keripik gitu kan, di dunia keripik pisang. Jadi saya harus melihat dulu tuh, siapa nih kompetitornya saya, siapa nih yang sudah memasuki dunia pasar yang sama dengan saya, keripik pisang, namun dia sudah banyak sekali pelanggannya, konsumennya gitu. Nah, setelah kita mengetahui hal itu, langkah selanjutnya kita akan tahu dong apa saja yang langkah-langkah yang digunakan oleh kompetitor kita untuk memulai bisnis Kundapat Banana Chips ini, bagaimana caranya dia agar bisa diterima oleh masyarakat, begitu kan? Nah, setelah kita mempelajari semua itu, kemudian kita kayak analisis dulu nih, wah sebenarnya kita bisa nggak memasuki dunia usaha yang juga banyak kompetitor di dalamnya. Misalnya kayak keripik pisang nih, keripik pisang itu banyak sekali kompetitornya. Misalkan ada Zanana, ada Bananania, kemudian juga ada Sang Dewa itu, yang sudah terkenal banget ini ya. Dan itu juga dalam segi packaging, dalam segi rasa, dalam segi konsumen, semuanya sudah kayak memenangkan pasar gitu loh. Jadi kami awalnya tuh kayak yang ragu juga, apakah kita bisa nih memasuki dunia pasar yang di dalamnya sudah banyak kompetitor yang lebih jago dari kita gitu kan, yang sudah lebih unggul dan juga konsumennya juga lebih banyak dari kita gitu. Namun jika kita hanya memikirkan hal itu, kayak kita insecure duluan, kita bisa atau enggak gitu, tapi tanpa kita melakukan action, itu tidak akan berhasil. Jadi langkah kami dalam hal itu kami menentukan terlebih dahulu target pasar kami itu apa, target pasar kami apakah di dunia offline atau di dunia online gitu. Misalkan kayak kalau kita mau jual di pasar, ya berarti berarti kompetitor kita adalah orang-orang yang ada di pasar itu gitu. Sedangkan kalau saya kan memilih antara offline dan juga online, merangkap keduanya gitu. Jadi yang menjadi targetnya saya itu adalah mahasiswa, intinya dari usia 18 hingga 24 tahun. Dan juga meskipun di atas usia itu juga bisa ya, juga siapa sih yang nggak mau terhadap keripik pisang gitu kan. Jadi setelah kami menentukan pilihan strategi kami untuk pemasaran itu, hal yang selanjutnya kami gunakan itu, apakah produk kami itu sanggup bersaing nggak dengan produk yang lain gitu. Misalkan dari segi kemasannya, dari segi foto produk, dari segi fit kami menaruh foto-foto di Instagram, kemudian dari segi kami bagaimana cara kami untuk menawarkan produk kami kepada konsumen. Dari hal itu kami juga belajar sebenarnya banyak dari kompetitor kami gitu, bagaimana caranya mereka agar bisa terus berjalan bisnisnya dan terus bisa mendapatkan konsumen yang lebih banyak bahkan setiap harinya begitu. Nah, salah satunya juga jika teman-teman mau nih memulai usaha, maka hal itu juga harus dilakukan. Misalkan tentukan dulu nih namanya teman-teman, nama mereknya gitu, nama merek dagangnya itu yang sekiranya unik, yang tidak sama dengan siapa-siapa. Sekiranya juga di pemasaran nanti kita tidak akan kalah saing gitu loh. Jadi membuatlah bisnis plan yang memang sudah benar-benar teman-teman itu sudah sangat matang gitu dalam membuat bisnis plan-nya itu. Dan untuk pemasaran strategi lainnya juga kita buat kerjasama. Misalkan kami nih Kundapat Banana Chips, kami juga bekerja sama dengan beberapa mitra kami yang saat ini sudah sekitar ada 5 mitra yang ada di wilayah Probolinggo sih masih. Tapi alhamdulillah berkat mitra-mitra itu setidaknya usaha yang kami jalankan itu sudah lumayan membaik gitu. Dan untuk teman-teman juga bisa nih, jika misalkan kita mau kesulitan untuk memasuki dunia pasar gini kan, kenapa nggak kita ini aja mengendorse teman-teman kita yang misalkan banyak followersnya nih, selebgram misalkan, atau mungkin punya YouTube dan TikTok atau yang lain-lain, kenapa kita nggak memanfaatkan itu aja? Kita juga harga teman juga akan lebih murah ya kan, misalkan dengan kita memberikan fee berupa produknya kita, atau mungkin uang, atau mungkin traktiran, dan lain sebagainya,
kita bisa memanfaatkan hal itu untuk dunia pemasaran kita begitu. Jadi tidak hanya monoton dengan mengupload produk tanpa action apapun begitu. Dan juga ketika kita mau memasuki dunia wirausaha yang go digital gitu, berarti kita juga harus mengikuti tren. Apa trennya nih di saat ini gitu? Apa saja yang disukai masyarakat pada saat ini? Misalkan saat ini masyarakat tuh banyak kan yang hobi TikTokan gitu kan. Jadi kenapa nggak kita jual aja produk kita? Misalkan di TikTok kita mempunyai atau kita menyewa teman yang kayak yang pede gitu di depan kamera sehingga nanti produknya kita juga kita upload di media TikTok tersebut gitu. Jadi itu menjadi langkah yang gitu juga untuk teman-teman yang mau memulai usaha, bukan hanya monoton untuk mengupload produk di media sosial, berharap orang-orang akan akan melihat produknya kita tanpa kita juga melakukan timbal balik kepada bisnisnya kita itu seperti itu. Mungkin hanya itu saja Kak Mesri. Baik Kak, terima kasih. Nah, di sini mungkin ada para TikTokers bisa nih untuk membrandingkan usahanya atau produknya biar nanti bisa FYP dan banyak yang beli. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan untuk owner Blestano Kak Laili Eka Amelia. Silahkan Kak. Berbicara strategi pemasaran yang digunakan, di sini Blestano mengoptimalkan 5 cara. Yang pertama yaitu penggunaan sosmed. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang dunia digital di mana semua teknologi dimanfaatkan. Yang pertama yaitu kita mengoptimalkan di sosmed WhatsApp, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Karena kita ketahui pengguna teknologi itu 24/7 jam seperti itu ya. Nah, di sini kita sebagai owner kita tetap menyebar membagi cara dengan teman-teman semua. Nah, di sini kan gabungan dari ekonomi A dan ekonomi B. Nah, kita menyebarluaskan itu semisal kita membagi di promosi ekonomi A. Di situ kita menyebarluaskan di WhatsApp dan otomatis di WhatsApp itu juga tersebar luas di Instagram, Facebook, dan TikTok seperti itu. Dan yang kedua yaitu memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia. Nah, di situ juga terjual lebih ya, banyak sekali yang memesan di Shopee dan Tokopedia yang seperti saya jelaskan sudah tersebar di Jakarta, Madura, dan lain sebagainya. Nah, di situ juga luput dari kerja keras teman-teman yang mempromosikan, intinya rajin mempromosikan di sosial media. Yang ketiga yaitu memberikan reward kepada teman atau pelanggan yang setia, seperti itu. Nah, di sini rewardnya itu semisal kita mempunyai reseller yang berasal dari Bondowoso nih, dan di Jember. Nah, di situ setiap pembeliannya itu dalam jumlah besar semisal 100 pieces per minggunya. Nah, di situ kita semisal kita memberikan potongan harga, memberikan barang yang bermanfaat dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu memberikan diskon pada hari tertentu. Semisal di hari kemerdekaan kita akan memberikan diskon karena yang penting itu adalah pelanggan ya. Karena konsumen itu hanya satu kali udah. Tapi kalau pelanggan itu anggap saja itu selamanya seperti itu. Nah, yang kelima yaitu memperluas relasi. Kenapa relasi itu penting? Karena itu akan membranding produk kita. Karena semakin banyak relasi kita, maka produk kita akan tersebar luas seperti itu. Nah, di situ kita memperkuat relasi, semisal kita mempunyai teman yang sudah dijelaskan oleh Kak Zuleha itu benar, yang mempunyai followers banyak. Nah, di situ kita memanfaatkan, bukan istilahnya memanfaatkan ya, tapi meminta bantu seperti itu. Apalagi di ekonomi ini ada beberapa teman kita yang mempunyai followers yang tinggi, baik di TikTok maupun di Instagram. Nah, di situ kita sama-sama mengoptimalkan seperti membagi waktu. Di hari Senin kita promosinya di WhatsApp, dan hari Selasa kita promosinya di Instagram. Intinya, kita rajin promosi, kita rajin closing seperti itu. Itu adalah prinsip dari Betano, promosi, closing, promosi, closing. Ketika kita berhenti promosi, maka di situ kita akan fokus di closing tersebut. Jadi kunci utama dari pemasaran yaitu promosi. Seperti itu, Mbak Mesri. Baik Kak, terima kasih. Jadi gini teman-teman, setiap usaha itu atau setiap produk mempunyai cara dan strategi masing-masing. Seperti dalam mencapai targetnya, seperti yang sudah dibicarakan oleh Kak Laili Eka dan Kak Siti Zulaiha.
Kemudian untuk menjadi seorang pengusaha muda nih Kak, pastinya dalam memulai suatu usaha atau memutuskan untuk berwirausaha yang dibutuhkan adalah modal. Ini nih, kalau menurut teman-teman modal adalah segalanya. Nah, bisa diceritakan ini Kak, bagaimana solusinya para mahasiswa jika ingin memulai usaha yang terkendala dengan modal? Mungkin bisa dimulai dari Kak Siti Zulaiha. Silahkan Kak. Oke. Oke. Saya ulang nih ya. Untuk pertanyaan dari Kak Mesri tadi mengenai modal, bagi teman-teman yang mungkin mau memulai usaha namun terkendala oleh modal gitu kan, sebagaimana yang sudah teman-teman ketahui, saya dari Bisnis Mendapat Banana Chips ini itu kan mendapatkan pendanaan modal dari KBMI gitu kan, dan kami memulai usahanya tuh dari sana, modalnya dari sana gitu. Namun bagaimana bagi teman-teman yang mungkin ingin memulai wirausaha namun masih terkendala oleh modal gitu kan. Yang pertama mungkin teman-teman harus memulai bisnis dari hal-hal terkecil. Misalkan kayak menjadi reseller atau menjadi dropshipper dari produk-produk yang sudah ada sebelumnya, misalkan kayak resellernya di Shopee atau mungkin di Instagram, di WhatsApp dan lain sebagainya, yang mungkin penjualnya sudah menyediakan stok produk gitu. Dan yang kedua mungkin teman-teman bisa memulai usaha yang minim budget. Misalnya kayak ada yang punya keterampilan nih, kayak copywriter atau mungkin dari jadi freelance atau mungkin graphic design atau mungkin jadi influencer nih, jadi membuka YouTube atau mungkin membuat blog atau mungkin juga menjadi selebgram dan tiktokers dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mendapatkan penghasilan dari sana juga. Kayak copywriter nih, kita misalkan nulis untuk sebuah perusahaan gitu, nah kan nantinya kita akan dibayar gitu. Jadi penghasilan dari situ kemudian kita realisasikan terhadap bisnis yang benar-benar akan kita kembangkan. Misalkan hasil dari penjualan reseller, misalkan kita dalam per bulannya mendapatkan 500.000. Nah, untuk biaya pribadi berapa, kemudian untuk ditabung itu berapa untuk memulai bisnisnya nanti. Nah, setelah dana itu terkumpul, kemudian kita realisasikan tuh terhadap bisnis-bisnisnya kita, apa yang mau kita jalankan ke depannya. Misalkan mau membuka toko baju sendiri atau mungkin toko kosmetik dan lain sebagainya. Dan untuk yang ketiga mungkin teman-teman bisa kayak istilahnya tuh menjual hobi gitu, atau menjual keterampilan yang kita miliki. Misalkan ada nih teman-teman yang punya hobi fotografer atau mungkin punya hobi untuk berjualan, bukan untuk berjualan, maksudnya untuk menjadi menjual produknya orang lain gitu kan. Dari situ ketika kita memanfaatkan hobi kita, selain kita mendapatkan kesenangan karena itu memang hobinya kita juga akan mendapatkan fee dari sana. Nah, kemudian dari hal itu kita kita bisa kemudian membangun usaha kita sendiri gitu. Namun ketika kita kayak merasa tidak bisa nih menjadi reseller, kita kayak malu atau hal lain atau hal semacamnya, dan kita juga tidak punya hobi gitu kan, kesulitan untuk menentukan hobi kita itu apa. Nah, jalan satu-satunya yaitu kita dengan kayak ikut-ikutan teman gitu. Maksudnya kita punya teman nih, misalkan kita juga hobi dalam fotografi, kemudian kita punya teman yang juga seorang fotografi dan dia memang sudah mempunyai kayak bisnis sendiri dalam fotografinya itu, jadi kita ikutan dia saja gitu kan, namanya meskipun juga teman, masa iya kita nggak akan dibayar gitu kan jika kita membantu dia. Jadi dari situ kemudian setelah kita mendapatkan sedikit, meskipun sedikit demi sedikit dana, kita kemudian membuka usaha kita sendiri. Kita ingin membuat fotografer juga. Maka kita akan memulai dari ikut-ikutan itu, kemudian kita mendapatkan fee, kita juga bisa belajar dari temannya kita bagaimana cara menjadi fotografer yang bagus, yang hebat, seperti itu. Mungkin hanya itu saja Kak Mesri.
Baik Kak, jadi dalam Kakak ini memanfaatkan digital yang ada dan juga memanfaatkan hobi yang ada. Jadi itu mahasiswa itu harus peka dalam situasi saat ini, di mana saat ini kan sudah banyak digitalisasi gitu. Baik, menuju ke salah satu owner kita, Blestano, Kak Laili, bagaimana nih Kak? Silahkan. Baik, barusan sudah dijelaskan sedikit oleh Kak Siti Zulaiha. Nah, di sini saya ingin berbagi tips bagaimana ketika kita ingin memulai bisnis tapi kendala dalam modal. Nah, di sini ada beberapa pengalaman yang kami lakukan gitu kan ya. Kita terlebih dulu melihat bisnisnya. Ketika bisnis itu tim, kita bisa melakukan sistem iuran. Tapi ketika itu bisnisnya personal, kita bisa itu yang dijelaskan oleh Kak Siti Zulaiha. Nah, ketika kita ini pengalaman dari Blestano ya. Itu kan kita mulainya tuh dari nekat. Kita tuh nekat aja gitu. Ya udah nggak apa-apa, kita lakukan. Masalah gagal enggaknya belakangan. Kita itu menarik iuran ke perusahaan Imam Komi. Itu kalau nggak salah 10.000. Nah, di situ kita membuatnya kan dari kulit pisangnya kita bekerja sama dengan yang punya pengusaha pisang tersebut. Jadi kita mengepul itu kulitnya nggak diambil dari sampah ya, tapi kita langsung datangin ke tempat pengusahanya tersebut. Nah, dari situ kita mulai meracik. Kan kita melakukan beberapa kegagalan. Nah, di situ kita mulai ini dibutuhkan yang urgent ini apa, seperti kompor gas, tepung, dan lain sebagainya. Nah, di situ kita mulai merancang hal apa saja yang dibutuhkan dan kita menarik iuran. Dan sempat kita tuh hutang gitu. Kita hutang kepada salah satu keluarga atau bapak dari anggota Blestano tersebut. Tapi alhamdulillah kita bisa berjalan dengan lancar, kita bisa mengusahakan semuanya seperti itu. Kita memang ketika kita memulai bisnis, kita memang harus berusaha dan berani mengambil resiko. Jangan berharap kalian berbisnis berharap untung, tidak. Untung itu hanya bonus seperti itu. Intinya kebermanfaatan antar sesama itu sangat penting seperti itu. Intinya kita menebar kemanfaatan, baik itu untuk mahasiswa, lingkungan ya, karena kita melihat lingkungan dan seperti itu. Dan selain lingkungan, masyarakat terutama yaitu Universitas Nurul Jadid. Bagaimana cara kita membawa nama Universitas Nurul Jadid dengan lebih baik lagi, seperti itu. Jadi modal nekat ya Kak, modal nekat kemudian membuahkan hasil. So, pasti teman-teman jika memulai usaha itu harus niat dulu ya, baru nanti modal itu akan datang dengan sendirinya kalau berusaha seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Kak, apa ada tantangan atau kejadian yang kurang mengenakan yang dialami selama menjalankan suatu produk Blestano ini atau banana chips ini? Silakan dari Kak Laili. Baik, terima kasih Saudari Maesri. Sebenarnya tantangan dalam memulai usaha itu pasti ada ya, karena ketika kita ingin berproses maka kita melalui badai seperti itu. Di sini ada dua masalah atau tantangan. Yang pertama yaitu dari internal dan eksternal. Kalau dari internalnya yaitu produk kita sering gagal. Seperti kita tahu di bawah ini kan percobaan eksperimen dari kulit pisang. Jadi otomatis kita itu mulai mencari apakah kulit pisang ini layak dimakan apa tidak, seperti itu. Kita searching, kita benar-benar dari nol, kita belajar bareng sama teman-teman sharing. Intinya apa saja, apakah ini bisa membuat kesehatan kita berkurang atau menurun, bahkan malah. Kalau ini maaf ya. Koneksinya Kak, nyadet. Baik. Suara saya masih bisa terdengar dengan jelas? Baik Kak, sudah Kak. Oke, saya ulang saja ya. Ketika kita ingin memulai bisnis atau memulai wirausaha, pasti kita akan mengalami tantangan dan kejadian yang tidak menyenangkan seperti itu. Karena yang namanya proses pasti akan ada batu dan kerikil seperti itu. Nah, di sini ada dua tantangan atau hal yang tidak menyenangkan seperti itu, ada tantangan internal dan eksternal. Nah, internalnya sendiri yaitu produk kita sering gagal karena produk kita ini the first lah, intinya pertama kita mencoba eksperimen dari kulit pisang. Pasti dari teman-teman semua mencari atau mulai searching, kita memanfaatkan Google dan lain sebagainya. Kita juga mencari informasi apakah kulit pisang ini bisa dikonsumsi. Nah, pertama kita searching, apakah kulit pisang ini akan berakibat fatal jika kita dikonsumsi. Kita searching ternyata tidak, malah mengandung vitamin dan zinc gitu. Intinya istilahnya kesehatan itu mendukung seperti itu. Dan yang kedua yaitu ketika kita sudah mulai memproduksi ternyata gagal gitu. Produk kita pahit. Saya ingat waktu itu teman-teman itu sudah
intinya berusaha gitu kan, proses pembersihannya, mengupas kita menentukan itu ada getahnya. Teman-teman tuh selalu menjaga kebersihan karena ini buat produksi, buat dikonsumsi seperti itu. Jadi teman-teman memperhatikan kebersihannya. Terus yang kedua, tidak laku teman-teman. Karena ini eksperimen pernah di posisi tidak laku. Bahkan sempat ada yang menghina, loh ini limbah, ini khusus sapi, kenapa dikonsumsi seperti itu. Nah, tapi dari teman-teman semua dari tim Blestana tuh kayak, oh apa, ayo kita berjuang lagi. Kalau kita semakin dicaci, maka kita semakin sampai di tangga kesuksesan seperti itu. Dari situ teman-teman searching lagi gimana cara getahnya tidak pahit, bagaimana cara membubuhinya. Nah dari itu teman-teman semangat gitu. Dan ke percobaan kedua udah nggak pahit, tapi kurang renyah gitu. Karena ya kita belajar lagi. Berarti ini kompornya harus dikecilin gitu. Pokoknya perjalanan stik kulit pisang ini penuh lika-liku ya. Kayak penyanyi aja. Terus yang ketiga itu sering kekurangan sarana dan prasarana. Karena ya itu awal percobaan di rumah adik tingkat itu kebetulan kepengurusan dari Mapromnya itu adik Wiwin, kebetulan itu tempatnya di Alas Tengah. Saya ingat sekali waktu itu kita kekurangan sarana dan prasarana yaitu kompor. Kita menggunakan kompor 1000 sampai keluarganya itu mensupport kita gitu. Kita dibuatkan kompor 1000 dengan SDM dan prasarana yang seadanya. Kita mulai membersihkan dengan pet, menimbang gitu. Pokoknya penuh dengan lika-liku sampai kita kekurangan tepung ya. Ketika di pertengahan, loh ini udah tepungnya sesuai rencana, ini 3 bungkus bisa menghasilkan ini, tapi 3 bungkus itu masih 1 toples gitu. Pokoknya aduh penuh dengan lika-liku. Terus yang keempat yaitu SDM yang kurang maksimal. Seperti yang kita ketahui, kita adalah mahasiswa, kita juga mempunyai tugas di perkuliahan. Teman-teman juga ikut organisasi dan aktif di organisasi tersebut. SDM yang kurang maksimal ini adalah ketika kita ada kegiatan yang dadakan istilahnya dengan organisasi. Kita hari Senin waktunya memproduksi, dan kebetulan kita ada acara dadakan di organisasi ataupun mata kuliah seperti itu. Dari aku cukup itu sih yang internal, dan yang eksternal yaitu mendapatkan head comment dari teman-teman, saudara, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui ya, limbah dijadikan makanan itu lazim, tapi tidak laziman itu akan membuat kita yang unik dan berbeda dari yang lain. Nah itu teman-teman yang membuat kita tuh semangat gitu. Gak apa-apa kita berbeda dari yang lain. Intinya kita bermanfaat untuk lingkungan, bermanfaat untuk sesama, bermanfaat untuk mahasiswa, dan tentunya Universitas Nurul Jadid. Nah dari situ kita tidak menghiraukan, kita mendapatkan komen, ini makanan, ini makanan sapi, ini nggak layak dimakan, ini intinya saja itu kita nggak dengarkan. Dengan hal itu kita coba terus evaluasi bagaimana produk kita ini diterima oleh masyarakat, dan alhamdulillah seperti yang sudah kita lihat bahwa kulit pisang ini sudah beredar di Stapal Muda bahkan di Jakarta seperti itu. Saudari Mesri. Sangat luar biasa ya Kak, tantangannya lika-liku. Nah seperti itu. Nah hal tersebut itu pastinya akan membuahkan hasil tersendiri dari tim Blestano dan juga dari Kak Laili Eka Amalia. Nah, selanjutnya kita pengen dengar nih tantangan dan kejadian yang kurang mengenakan dari tim Banana Chips. Silakan Kak Siti Zulaiha. Oke, terima kasih Kak Mesri. Mengenai tantangan nih, bicara tentang tantangan yang mungkin kita hadapi selama membangun usaha Banana Chips ini, yang pertama itu yang paling kita sadari, yaitu produk tidak laku di mitra gitu. Karena kami bekerja sama dengan beberapa mitra kami yang saat ini sudah ada 5, maka hal-hal yang mungkin akan terjadi itu memang sudah kita duga gitu. Misalkan kayak ini, produk tidak laku. Nah, meskipun di berbagai mitra itu lumayan ya, bisa dikatakan penjualannya juga lumayan banyak, namun di beberapa mitra kami yang lain itu ada yang masih belum laku, atau ada yang varian rasa tertentu itu tidak laku gitu di sana. Entah itu memang dari konsumen yang tidak suka dari produknya kita, atau mungkin ada hal-hal lain kami juga tidak tahu. Jadi kita harus siap dengan konsekuensi itu jika kita mau menjadi wirausaha.
yang menjadi tantangan besar kami dalam berwirausaha itu juga karena kami kekurangan SDM gitu. Karena kami hanya bertiga, kami juga dari program studi, meskipun dari program studi yang sama, namun kita dari angkatan yang berbeda sehingga jam mata kuliah kami juga berbeda, dan itu juga akan memakan waktu terhadap proses produksi kami, pemasaran kami, kemudian juga proses misalkan ada konsumen yang mau COD atau mungkin ada konsumen yang mau dipaketin, karena kemarin juga ada yang marketing ke Surabaya gitu. Jadi kami kayak masih kayak masih mengulur-ngulur waktu gitu jika ketika dia mesennya di hari ini, namun kita bisanya hari ini juga cuman sore atau enggak malamnya gitu kami kirim ke paket atau enggak keesokan harinya gitu. Karena ya tadi itu kendala kami di SDM, kami hanya bertiga dan rumah kami juga lumayan tidak sekomplek gitu, jadi kami masih membutuhkan waktu juga untuk ke tempat produksi kami. Dan yang menjadi tantangan kami selanjutnya itu juga dari dalam segi pengalaman wirausaha ya, karena kami juga masih baru, meskipun saya sebelumnya seperti yang sudah saya katakan, saya juga sudah pernah mencoba beberapa usaha, namun semuanya itu kan masih skala kecil, tidak seperti Bundapat Banana Chips ini gitu. Namun hal itu, meskipun tantangan demi tantangan itu terjadi di dalam usaha kami tetap positive thinking terhadap apa yang kami lakukan saat ini. Karena yang kami lakukan ini bukan hanya untuk diri kami sendiri, melainkan juga bagi orang lain dan juga bagi rakyat Indonesia. Bagaimana sekiranya usaha kami ini bisa terus berskala besar dan bermanfaat menjadi UMKM baru yang unggul di dalam dunia wirausaha untuk Indonesia. Mungkin hanya itu tantangan yang kami hadapi selama menjalankan bisnis Bundapat Banana Chips ini. Kembali lagi kepada Kak Mesri. Baik Kak, jadi setiap bisnis atau usaha itu tidak ada dan tidak mungkin tidak mengalami tantangan, namun bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut dan bagaimana kita meminimalisir tantangan tersebut menjadi suatu peluang bagi kita sendiri, seperti itu. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, saatnya kita memasuki ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab oleh audiens kepada narasumber kita. Nah, kita di sini sudah kami pilihkan untuk 5 penanya. Mungkin di sini bisa raise hand dan open Zoom. Open kamera, mohon maaf. Nah, ini ada Kak Widat. Ya, Widoy. Halo, Assalamualaikum Kak. Kak Widoy. Halo Kak. Bisa on cam? Halo Kak. Oke, baik, kita skip dulu ya. Ini dari ada Kak Nur Aziza. Silakan Kak untuk pertanyaannya bisa dibacakan. Sebelumnya selamat siang Kak Nur Aziza. Bagaimana nih kabarnya? Baik, bisa kedengeran suaranya Kak? Iya Kak, jelas. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan, tadi kan Kak Siti Zulaiha sempat menyampaikan kalau waktu pengajuan proposal KBMI waktunya mendadak. Sedangkan saya tahu kalau di format proposal itu terdapat laporan keuangan Kak, dan itu disebutkan minimal 2 bulan. Nah, gimana cara Kakak untuk menganalisis keuangan dalam kurun waktu singkat untuk penyajian proposal KBMI tersebut, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nur Aziza. Silakan Kak Siti Zulaiha bisa dijawab. Lagi.
Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Nur Aziza yang sudah bertanya mengenai bagaimana keuangan kita dalam melaporkan KBMI sebelum kami melakukan pelaporan di KBMI itu kan mengenai keuangannya. Itu sebagaimana yang sudah sebutkan saya di awal bahwasanya kami ini kan atas dasar apa ya? Karena karena temannya saya itu kan mempunyai saudara yang juga berjualan keripik pisang gitu. Nah, jadi sebagai langkah awal kami untuk memasuki dunia proposalnya itu, sebagai pencatatannya kami di keuangannya, kami melakukan analisis ke sana, ke saudaranya teman kita itu. Jadi kami bertanya-tanya, berkonsultasi bagaimana jika produknya saudaranya teman saya ini diajukan untuk pengajuan KBMI gitu. Itu pada awalnya. Dan kemudian beliau menyetujui, alhamdulillah, dan alhasil kami juga melakukan bagaimana dia dalam segi keuangannya. Kami juga bertanya berapa pendapatannya, terus pengeluarannya setiap bulan itu berapa, penghasilannya berapa, apa saja yang dibutuhkan untuk membeli bahan baku dan lain sebagainya. Itu kami bertanya kepada beliau gitu, dan alhamdulillah juga beliau mengizinkan kami untuk menggunakan produknya dia terlebih dahulu dalam pengajuan proposal ini gitu. Jadi ya kami kemudian dalam segi pencatatan keuangannya, dalam segi yang kami kemudian ajukan di proposal, kami menggunakan catatan keuangan yang melakukan pencatatan dana yang digunakan oleh saudaranya teman saya itu begitu. Bukan hanya dari kita yang membuat-buat berapa pengeluarannya kita tiap bulan, karena juga kami dalam hal itu masih belum berstatus membuat banana chips ini gitu. Jadi kami menggunakan saudaranya teman saya ini dalam mengisi pencatatan keuangannya di proposal KBMI. Mungkin begitu bisa diterima Kak Nur Aziza. Bagaimana Kak Aziza? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih banyak jawabannya Kak Siti Zulaiha. Terima kasih juga untuk ilmunya. Baik, sama-sama Kak. Nah, untuk selanjutnya ini di sini nih Kak Widui sudah bisa on cam ya? Silahkan Kak. Nah, 2 produk ini kan termasuk inovasi ya Kak, bisa dikatakan seperti itu. Halo Kak, sebelumnya bisa kenalan dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Ekonomi semester 3 Universitas Nurul Jadid. Nah, 2 produk ini kan bisa dikatakan sebagai inovasi. Nah, biasanya kan konsumen itu awalnya tuh cuma pengen nyobain gitu loh Kak. Cuma sekedar penasaran gitu. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana sih cara kakak membuat konsumen itu bisa repeat order, nggak hanya penasaran atau hanya coba-coba saja. Terima kasih. Baik Kak Widat, mungkin ini sebelah ya kameranya. Silakan bisa dimulai dari Kak dari Kak Laili Eka dulu deh. Gimana nih Kak? Baik, terima kasih moderator dan terima kasih juga buat Sofil Widat. Jadi begini, ketika kita ingin memulai bisnis dan itu merupakan produk inovasi atau terbaru yang mungkin itu hanya eksperimen, kita bisa menanyakan atau outputnya gitu. Semisal si A membeli produk kita atau stik kulit pisang. Nah, setelah itu kita chatting kembali gitu kalau sistemnya online. Kita itu tanyakan kembali apakah ada masukan dari makanan tersebut, semisal bagaimana rasanya, gimana, apakah rasanya sudah pas seperti itu. Nah, dari situ kita akan mendapatkan feedback gitu dari pembeli. Nah, kita akan tetap melakukan evaluasi dan kita tetap akan menggencarkan promosi seperti itu. Ketika sudah ketika pelanggan sudah percaya kepada kita, tipsnya itu kita harus mendapatkan kepercayaan dari pelanggan seperti itu. Karena hal itu akan membuatkan hasil yaitu repeat order. Semisal si A sudah membeli produk kita harus tanyakan dulu apa ada masukan dan lain sebagainya. Nah, di situ kita akan menanyakan kabar karena itu sangat penting. Semisal ketika kita di chat,
gimana kabarnya Kak? Hasilnya gimana? Produknya gimana? Apakah enak apa enggak gitu. Nah di situ kita sebagai pelanggan nih, wah ini kok perhatian banget sih ownernya gitu. Berarti ini benar-benar apa ya? Membuat nyaman si pelanggan seperti itu. Nah, dari situ kita sebagai owner akan mendapatkan feedback dari pelanggan tersebut. Semisal karena sudah banyak kejadian ya yang dari situ Bondo itu kita menanyakan apakah produknya kita itu layak dikonsumsi apa tidak, apakah enak. Nah, di situ kita akan mendapatkan jawaban dan alhamdulillah terbukti dari situ Bondo itu sering melakukan repeat order sebesar 100 pieces per minggunya seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Laili Eka Amalia. Bisa dilanjut ke Kak Siti Zulaiha, silahkan Kak. Oke, mungkin saya mau menambah sedikit ya mengenai bagaimana cara membuat konsumen agar terus-terusan tertarik terhadap produknya kita gitu kan. Sebenarnya jika kita mau memaksakan konsumen itu untuk suka terhadap produknya kita itu kan nggak mungkin, apalagi kayak kita belum kenal siapa dia gitu kan. Terus kita juga tidak bisa menyeimbangkan bagaimana selera konsumen dengan produknya kita begitu. Namun mungkin selain itu, mungkin tahap awal sebelum kita memang benar-benar mau berjualan, kita harus mentestimoni dulu, mentestimoni orang-orang yang ada di dekatnya kita. Misalkan kayak keluarganya kita, atau mungkin juga teman-teman kita, atau mungkin guru-guru kita yang mungkin dekat dengan kita. Mungkin dari situ kita bisa mendapatkan bisa mendapatkan komen dari mereka, apa sih yang kurang dari produknya kita, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita tambahkan kepada produk-produk kita, entah itu dari segi packaging maupun dari segi rasa dan lain sebagainya. Dan setelah kita puas dengan hal itu, maka kita kan akan pede nih untuk dijual ke pelanggan gitu kan. Nah, setelah kita mencapai ke tahap pelanggan, kan pelanggan tuh kan kita berharap bagaimana sekiranya pelanggan itu akan kemudian kembali lagi ke kita gitu kan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sama Mbak Leli tadi, itu semuanya benar. Bagaimana caranya kita untuk mempertahankan pelanggan, yaitu dengan kita memberi feedback balik kepada mereka, kemudian kita kayak membalas tiap komenan, meskipun itu komenan hate maupun komenan yang baik, kita harus bersikap profesional gitu dalam hal berbisnis ini, meskipun dia kayak mengatakan misalkan produknya kita setelah ketika dalam perjalanan kemudian produk kita rusak gitu, ada yang reject atau hal apapun, kita menanggapinya jangan emosi juga gitu, kita menanggapinya dengan kepala dingin istilahnya, dengan menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi, kenapa hal itu bisa merugikan mungkin dari salah satu pihak gitu. Jadi setelah itu mungkin kita bisa kayak bilang kepada konsumen, baik akan kami ganti mungkin produknya, atau mungkin ketika produk itu memang produk yang tidak bisa diganti, kita mungkin akan memperbaiki hal ini ke depannya. Bagaimana sekiranya hal-hal seperti ini mungkin tidak akan terjadi lagi kepada pelanggan-pelanggan kita yang lain, sehingga pelanggan yang meng-head kita itu tidak akan menceritakan atau memberikan rumor buruk kepada calon pelanggan kita yang lain gitu. Jadi bagaimana sekiranya kita kayak menjadi seller tuh yang smart dan juga memberikan pelayanan terbaik kita kepada konsumen kita. Mungkin seperti itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Kak Siti Zulaiha, terima kasih untuk penjelasannya. Bagaimana Kak Widat, apakah sudah jelas? Halo Kak Widat. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Gimana Kak untuk tanggapannya? Halo Kak Widat. Sudah Kak. Terima kasih atas jawaban dan ilmunya. Sama-sama Kak. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand. Nanti akan mendapatkan hadiah berupa merchandise atau berupa saldo dari kami. Nah, di sini sudah masuk di kolom chat
Ini pertanyaannya ini sangat menarik sekali ya. Dari Kak Misbahus Sudur dari Universitas Nurul Jadid, Prodi Ekonomi Syariah. Pertanyaannya, sebelumnya di sini saya berusaha untuk mencari produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa Unuja. Dan akhirnya saya bisa tahu melalui acara talk show di siang hari ini. Wah, sangat bermanfaat ya, Kak. Pertanyaan saya adalah sudah beberapa lama stik kulit pisang ini dimulai dan kenapa stik kulit pisang ini masih belum populer di kalangan kampus Unuja? Dan target customer-nya ditargetkan kepada siapa? Baik, silakan bisa dijawab Kak Laili selaku salah satu owner stik kulit pisang atau Blestano ini. Silahkan Kak. Baik, moderator, terima kasih dan terima kasih juga buat Kakak Misbahus Sudur. Jadi begini, nah stik kulit pisang ini targetnya itu sama mahasiswa, tapi kita lebih mendahulukan reseller terlebih dahulu karena permintaan sangat lumayan banyak dan kebetulan produk kita akan tersebarluaskan menunggu PIRT karena ketika kita sudah mendapatkan PIRT tersebut kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari konsumen seperti itu, Pak. Untuk pemasarannya ini Kak, kita menggunakan sistem online dan offline. Nah, kalau offline-nya Kakak bisa langsung hubungi nomor kami yang sudah tertera, baik atau bisa langsung kunjungi di Desa Sidodadi. Dan untuk pemesanan yang online bisa chat di Shopee dan Instagram juga bisa menerima seperti itu. Alasan mengapa di Nurul Jadid masih belum populer karena kita itu Kak yang sudah saya jelaskan bahwa kita menunggu PIRT dan tentunya ketika kita memasuki di mahasiswa Universitas Nurul Jadid kita harus mempunyai intinya benteng gitu. Nah, ketika kita mendapatkan PIRT ini berarti kita akan mendapatkan kedua kepercayaan, yang pertama dari pemerintah dan tentunya dari kepercayaan para konsumen. Berarti ini produk bisa dimakan dan bisa dikonsumsi. Nah, hal itu juga bisa karena kita ingin memperkenalkannya terlebih dahulu kepada masyarakat. Karena kita targetnya itu masyarakat di sekeliling Desa Sidodadi dan di daerah Kecamatan Paiton dan sekitarnya seperti itu. Kebetulan yang dari Situbondo, Jember dan Madura itu mempunyai permintaan yang lumayan banyak begitu Kak. Jadi kita harus menunggu pemesanan yang di Situbondo dan Madura tersebut. Seperti itu. Karena untuk memasuki di mahasiswa itu sendiri kita juga sudah mulai. Kebetulan kita hanya mengandalkan di ekonomi terlebih dahulu karena sebelum kita menyebarluaskan maka di terdekat kita harus mengetahui terlebih dahulu. Nah, hal itu bisa terbantu dari mahasiswa ekonomi akan tersebar di ekonomi syariah, FAI, teknik dan lain sebagainya. Karena itu masih proses dan kita masih baru, awalnya itu dari semester 3 dan kebetulan kita masih mempunyai kesibukan yang lumayan gitu dan promosinya juga tetap kita offline dan online. Jika Kakak Misbahus Sudur ini berminat, silakan bisa dihubungi panitia. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih Kak Laili Kak Amalia. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa on cam Kak Rahman. Halo, selamat siang Kak Rahman. Suaraku udah masuk apa belum? Ya, sudah jelas Kak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid dari Universitas Brawijaya. Di sini saya izin bertanya tentang mengenai produk. Nah, ini kan kayak kita mengajukan proposal terhadap kampus yaitu Unuja. Nah, hal yang diberikan ke kampus Unuja terhadap produk yang sudah diproduksi atau dipasarkan ini apa saja? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, cara kita mengimbangi. Misal kita kan sudah mengikuti tentang mengikuti produksi stik kulit pisang itu kan. Nah, cara kita mengimbangi antara perkuliahan dan produksi kulit pisang ini apa? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah di kulit pisang itu kan ada kandungan B, vitamin C, B6, magnesium. Mohon maaf Kak,
mungkin sudah dicukupkan dulu ya, mengingat waktunya sudah. Oke, Kak. Itu mungkin dua Baik, aja. Kak. Baik, Kak Rahman, terima kasih ya, Kak. Baik, kita mulai dari Kak Siti Zulaiha dulu ya. Nah, di sini feedback apa yang diberikan UNUJA kepada para pengusaha ini atau salah satu owner dari Banana Chips dan Bristano untuk kalian semua. Silakan bisa dijawab oleh Kak Siti Zulaiha. Oke, terima kasih. Mohon maaf terhadap Saudara Rahman. Saya ulang nih ya mengenai feedback yang tadi ditanyakan, apa sih feedback balik dari kampus kami terhadap kami? Mungkin hal pertama yang kami dapatkan itu mungkin dari segi pendanaannya ya. Meskipun kami ini mendapatkan pendanaan dari KBMI, namun itu kan atas nama kampus kami UNUJA. Nah, dalam hal itu kami sangat berterima kasih kepada kampus yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajukan proposal di KBMI dan akhirnya kami lolos. Kemudian juga ketika dananya itu sudah sudah ada dan itu dipegang oleh kampus, alhamdulillah kami mendapatkan dana itu yang kemudian bisa kami realisasikan untuk membuat produk banana chips ini begitu. Kemudian yang kedua itu kami akan di kampus kami mungkin masih belum ada saat ini, tapi itu akan diadakan di tahun depan yang katanya akan ada komunitas wirausaha bagi kampus UNUJA ini begitu. Jadi di dalamnya nanti kita bisa kayak sharing, kita bisa kemudian saling memberikan motivasi kepada kepada para mahasiswa UNUJA yang mungkin akan bergabung nantinya di komunitas wirausaha itu gitu. Kemudian juga di kampus kami juga akan diberikan feedback kayak ketika kami pemasaran di dalam kampus itu lebih mudah gitu, misalnya kayak kami men-sharing misalkan kayak kami mempromosikan produk kami ke teman-teman kampus, ke dosen-dosen, kemudian ke wilayah pondok meskipun itu masih harus izin, tapi alhamdulillah kampus memudahkan kami dalam hal itu begitu. Jadi jika ditanya feedbacknya UNUJA kepada kami, kepada saya pribadi pendapat Banana Chips itu sangat banyak sekali dan saya sangat berterima kasih kepada kampus saya. Mohon maaf ya, di sini kita ada kendala jaringan. Bisa didengar suaranya saya?
Oh, baik. Di sini kita lagi ada kendala di sinyal. Mohon maaf ya, tunggu sebentar. Mungkin kita bisa alihkan ke Kak Laili ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kak Laili, mungkin bisa dijawab, Kak. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin ada sepatah dua kata dari pemateri kita hari ini, yaitu Kak Siti Zulaiha dan Kak Laili Eka Amalia. Silakan Kak Laili Eka Amalia. Baik, terima kasih kepada Kak Mesri Ayuningsi. Jadi di sini saya ada kata gitu dah. Intinya semangat aja. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang jalani, bukan direnungi. Jadi sekali lagi, bisnis yang baik dan bagus itu adalah bisnis yang dijalani, bukan direnungi. Udah, semangat semua. Siap, Kak. Silakan Kak Siti Zulaiha. Mungkin ini kata-kata yang biasanya saya selalu ingat. Apapun yang kita inginkan itu memang tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Jadi daripada kita memaksakan jenis bisnis yang mungkin tidak kita sukai, lebih baik kita membuat list jenis-jenis dari bisnis lainnya yang mungkin bisa menghasilkan dan lebih menguntungkan bagi diri kita sendiri. Mungkin hanya itu saja. Semangat teman-teman, semoga dengan UMKM baru yang bisa di kancah internasional juga nantinya. Semoga kita terus menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Mungkin hanya itu saja. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, untuk yang bertanya tadi nanti akan dihubungi oleh panitia. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi pada siang hari ini berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit problem ya. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Kak Zulaiha dan Kak Laili. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah. Akhirnya saya Mesri Ayuningsi pamit undur diri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.